Kalau ada ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu berarti seruan khusus khawas bil khawas. Jangan anggap sepele dengan ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Apapun yang bertindak selaku wajib merangkap sebagai imam, kami akan perserahkan kepada Tengku Sugian Husni Salam MED. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية وسورة أخرى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita serahkan kepada Allah, yang mana pada hari yang mulia ini kita sebagai hamba-Nya masih diberikan kesehatan, kelapangan beserta kesempatan untuk terus mendekatkan diri kepada-Nya. Tidak sedikit manusia yang Allah tidak berikan izin untuk beribadah kepada-Nya. Berapa banyak manusia yang Allah sendiri tidak berikan kesempatan untuk sujud kepada-Nya. Ini merupakan sebuah kecelakaan manusia. Kalau sudah sempat Allah khatama ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Masya Allah, kita alhamdulillah, kita masih dihitung hamba Allah yang masih diberikan kesempatan itu. Betapa nikmatnya Allah berikan kepada kita untuk kesempatan sujud kepada, taat kepada, yang nantinya bisa menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriringan salam juga senantiasa kiranya tercurahkan ke baginda Rasul Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, kesayangan Allah, satu-satunya yang ada di jagat raya ini, yang ada di alam semesta ini, yang tidak ada yang melebihi cinta Allah kepadanya terkecuali hanya kepadanya. Dan tidak ada doa yang menjadi syarat untuk diterimanya, diijabah oleh Allah terkecuali melalui selawat kepadanya. Apapun permintaan hamba, kalau tanpa berselawat kepada kekasihnya, diiringi selawat, itulah kecintaan Allah terhadap doa kita itu. Kalau tanpa selawat itu, doa kita itu abu, tepung, tidak ada artinya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena yang pantas para ulama sepakat bahwa amal yang paling baik di hari Jumat dan malam Jumat hanyalah salawat kepada Rasul. Luar biasa, karena melalui selawat itu, kalau kamu penuhkan selawatmu, dosamu diampuni, walaupun kamu tidak mengucapkan Allahumma firli. Rezekimu, hajatmu dipenuhi, walaupun kamu tidak meminta hajatmu. Allah tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Asalkan selawat sempurna kepada Nabiku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu cintanya Allah kepada Rasulnya, tidak ada yang mampu mengalahkan cinta Allah kepada Rasulnya. Melalui itulah kita menitipkan doa, melalui itulah kita menitipkan segala hajat. Oleh karena itu, jangan pernah ada kata bosan berselawat kepada baginda Rasul, karena memang Rasul sendiri bersabda, siapa man shalla, siapa yang berselawat kepada wahid satu kali saja, Allah berselawat kepada orang itu 10 kali. Allah cucurkan rahmat 10 kali. Sahih hadis ini. Masya Allah. Apalagi amalan yang luar biasa, Allah langsung menurunkan itu. Sekali kita selawat, 10 balasan Allah tumpahkan kepada kita. Tinggal lagi PR kita, renungkan seberapa selawat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal jamaah rahimahullah. Khutbah kita kali ini surah Al-Anfal ayat 23 dan 24. Di sini Allah jelas mengungkapkan kepada kita, memberikan kepada kita warning, peringatan. Ini merupakan lampu kuning sebelum sampai kepada lampu merah. Tinggal kita mau dengar atau mengamalkan, atau menganggap sepele. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah walir rasul, penuhilah, terimalah panggilan Allah dan Rasulnya. Untuk apa? Lima yuhyikum, untuk kehidupanmu, kebutuhanmu dalam hidup, bukan untuk siapapun. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahui olehmu wahai umat Rasul, wahai hamba Allah, bahwa sesungguhnya di antara manusia dan hatinya ada satu haul yang ini milik Allah. Di antara manusia kita semua dengan hati kita itu ada haul. Ini dalam kekuasaan Allah. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan sesungguhnya seluruhnya kita akan pasti berkumpul, bertekuk lutut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah rahimahullah,
Di sini jelas penegasannya bahwa Allah sudah memberikan keterangan jelas terkait dengan seruan itu. Apapun yang ada di dalam Al-Quran itu semua seruan Allah, plus seluruhan Rasul apa yang ada di dalam hadis. Dua-dua itu seruan mutlak. Sehingga di ayat lain, ati Allah wa ati Rasul itu mutlak, taati, patuhi, tidak ada tawar menawar. Para jemaah Islam, seruan itu yang paling urgennya adalah lima yuhyikum, untuk kepentingan hidupmu. Ini yang paling urgen. Apapun yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu adalah kepentingannya untuk hidup kita, untuk hajat keperluan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk tercapainya tujuan jangka pendekkah namanya, jangka menengahkah namanya, jangka panjangkah namanya. Jangka panjangnya pasti nanti hasanah akhirat. Jangka pendeknya hasanah dunia. Jangka menengahnya insya Allah bahagia di alam barzakh sana. Sebelum sampai kita kepada tujuan akhir, yaumil qiyamah, jangka panjang itu. Ini target kita, stafet kita dalam hidup ini. Bukan hanya tuntas sampai di dunia ini. Apa seruan Allah yang paling masyhur dalam hidup kita? Oleh Quraisy Shihab didukung, diambil murajaahnya, referensinya kepada Ibnu Katsir. Seruannya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah. Kalau ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, kalau ada ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu berarti seruan khusus, khawas bil khawas. Jangan anggap sepele dengan ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, apapun dan kemanapun arah. Dan itu wajib mutlak kita pahami dan hayati plus amal. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Yang paling dahsyatnya adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu sembarangan mati, ulang genit mati konyol sebelum kamu illa wa antum muslimun. Kalau memang kamu belum benar-benar muslim, Masya Allah, jangan coba-coba mati. Kalau kamu benar-benar belum dalam keadaan muslim, udkhulu fis-silmi kafah, masuk Islamlah dengan sempurna, baru bisa mati. Bahaya kalau mati bang modal Ustaz, mati nekat. Apakah kita mau seperti itu? Introspeksi ini, ya silakan. Yang mati pasti mati. Tapi bagaimana janji kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang harus ada upaya kita kembali kalau kita sudah selapis masuk ke tanah itu? Tidak ada lagi cerita. Para jemaah Iman, modal dasar pertama, seruan Allah itu harus yakinkan di dalam hati, penuhi. Yang pastinya bernama maksiat wajib tinggalkan secara totalitas. Akan tetapi yang namanya perintah itu la yukallifullah nafsan illa wus'aha, sekedar kemampuan. Tetapi kalau larangan yang diharamkan dalam agama itu total. Tetapi kalau berbentuk perintah itu masih ada pertimbangan, masih ada toleransi.
Kalau kamu mampu, silakan. Kalau tidak mampu, tidak diberat. Luar biasa toleransi Allah terhadap kita. Luar biasa toleransi Rasul terhadap kita. Witir 3 rakaat. Oh, saya tidak mampu, serakaat. Duha di pagi tidak bisa, menjelang zuhur. Sebelum azan zuhur, masuk waktu zuhur 2 rakaat, silakan. Waktunya panjang. Tahajud pun seperti itu. Bangun tidur, lagi ngaji, salatkan 2 rakaat, tahajud niatkan. Tidak mesti tengah malam, tidak mesti jam 2, tidak mesti jam 3. Di mana berat? Ayo jemaah. Ini semua adalah 5 yuhikum untuk kepentingan hidup kita. Karena itu akan pasti diuji, dan itulah yang diujikan oleh Allah kepada kita. Prosesnya ini kita jalani enggak? Permasalahan kita hasil sekarang. Tahajud ada pahala enggak? Duha ada pahala enggak? Sekolah ada ijazah enggak? Masya Allah. Ini yang menghantui kita, menjebak kita sehingga Islam hari ini hancur. Selalu diiming-imingi hasil. Akhirnya proses kita abaikan. Padahal jelas. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kamu diuji siapa yang paling baik proses amalmu. Kamu tahajud enggak? Bukan masalah berpahala atau tidaknya. Kamunya tahajud enggak? Kamu duha enggak? Berpahala enggak berdoa? Bukan masalah pahalanya, bukan diberikan rezeki atau tidaknya, tapi kamu duha enggak? Kamu belajar enggak? Bukan masalah dapat ilmu dengan tidaknya, prosesmu jalani enggak? Kita sibuk dengan pahala surga neraka, pahala surga dan neraka. Ada apa dengan itu? Itu bukan urusan kita, itu wewenang Allah Subhanahu. Yang penting amaliyah kita, semangat kita menjalani proses ini, semangat kita tahajud, semangat kita melakukan ibadah fardu, semangat kita itu yang dinilai oleh Allah. Man jahada fina lanahdiyannahum subulan. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam proses, dialah yang akan mendapat. Pada rumah ini yang menjadi teguran Allah kepada kita hari ini. Sehingga kadang-kadang malas berdoa, malas bekerja, malas berusaha, karena hati kita ada haul. Ini pada intinya yang ingin saya sampaikan. Para jemaah rahimahumullah, wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Di antara manusia dengan hatinya itu ada satu haul. Yang ini dalam genggaman Allah. Kalau kamu tidak cepat-cepat memenuhi panggilan Allah, walaupun kamu taat tunduk sebulan seminggu yang lalu, bisa jadi hatimu trek jatuh ke lembah maksiat seketika itu. Ini artinya jangan kamu andalkan ibadahmu yang sudah pernah kamu lakukan. Jangan kamu banggakan ilmu yang sudah kamu miliki. Detik itu juga ada Allah bisa palingkan hatimu sehingga kamu terjerumus ke dalam lembah maksiat durjana. Ini yang kita khawatirkan, sehingga Rasulullah senantiasa mengajarkan doa. Ya muqallibal qulubana, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Tetapkan hatiku ya Allah untuk taat kepadamu, untuk hatiku ini nyangkut kepadamu. Sehingga doa juga sering diajarkan. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Sehingga tidak ada kebanggaan bagi kita yang ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan itu. Tidak ada pantas kita berbangga hati dengan ibadah yang pernah kita lakukan itu. Karena sedikit saja Allah geser haul tadi itu, akan menjadi kafir kita untuk selama-lamanya. Ini yang membahayakan kita,
Dan inilah untuk secepatnya penuhi panggilan Allah, jangan pernah sepele dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sekecil apapun itu. Kalau memang itu baik dan datangnya panggilan itu dari Allah maupun Rasulnya, cepat dan bergegaslah untuk memenuhinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul 'alim innahu jawadun karimun barra'ufur rahim. Messing with my head again.